Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Elizabeth Rimawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Santo Yosef, Surabaya. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai universal, memahami teori motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan penerapan segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Refleksi pembelajaran. Pembelajaran yang sudah saya dapatkan: disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini termasuk dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini termasuk dalam motivasi internal. Motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Seharusnya seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa guru harus memiliki posisi sebagai manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan oleh semua warga sekolah atau kelas dalam lingkungan sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 sangat berkaitan erat. Pada modul 1.1, pendidikan yang berpihak pada murid. Guru sebagai pembimbing, fasilitator, sekaligus kolaborator pembelajaran. Sebagai Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.2, guru harus bisa menerapkan nilai yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Selain itu, guru juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Peranan nilai dan guru penggerak terkait dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tentang visi dan prakarsa perubahan yang dalam proses mewujudkannya harus ada kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua murid untuk mewujudkan terbentuknya murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 tentang budaya positif menggambarkan keadaan sekolah yang menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik menggunakan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai universal. Memahami teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, memahami dasar manusia,
dan penerapan segitiga restitusi, sehingga semuanya dapat mewujudkan terbentuknya murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Budaya positif. Filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujudnya jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovasi. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah kurang tepat. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selain itu, untuk menciptakan budaya positif, maka semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi
sehingga bisa tercipta lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman, aman, dan positif untuk mewujudkan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak mengerjakan PR, siswa yang sering terlambat, dan ada siswa yang menggunakan kalkulator saat mengerjakan sumatif akhir matematika. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, dan ikut tertantang agar memotivasi rekan sejawat dalam menerapkan restitusi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid, supaya bisa mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan berpihak pada murid. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi dengan rasa bersalah, karena membuat murid merasa bersalah. Walaupun saya harus melakukannya supaya membuat murid saya jera, walaupun hasilnya belum terlihat maksimal atau signifikan, hanya jangka pendek saja. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan segitiga restitusi pada posisi manajer dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Murid saya juga lebih menunjukkan tanggung jawabnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Namun saya hanya menerapkan 2 tahapan saja, dan tahapan terakhir saya sendiri yang mengambil keputusan, bukan murid. Pada tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah.
Lalu pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, yang saya lakukan adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu saya yang mengambil keputusan, menggunakan cara saya, bukan menanyakan keyakinan murid saya sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, bersama dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah, agar menjadi suatu pembiasaan karakter yang baik saat berada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Membeli kain yang bermotif. Berdua bersama dengan adik. Mari wujudkan budaya positif. Membentuk generasi yang lebih baik. Salam guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu.